Kayen, apakah buku yang berisi gambar udah ada di hadapan Kayen? Aman Kayen sudah mempersiapannya, hayo om kita mendongengnya boye-boye. Ingat, aman Kayen mendongeng musik, balikkanlah buku bergambar milik Kayen ke halaman berikutnya. Nah, selamat mendongeng sambil melihat gambarnya. Gambar pertama, sebelum penciptaan. Pada mulanya tidak ada manusia, binatang, lawat, kayu, matahari, dan jejulu lainnya. Keadaan golap gulita dan tidak teratur. Pada mulanya yang ada hanyalah Allah. Hanya dengan berfirman, Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini. Misalnya, matahari, bulan, langit, dan bumi. Gambar kedua, Allah berfirman. Buku yang digambaran di isinin disebut Alkitab. Kabar yang kuai sampein ienin semuanya diutik antang Alkitab. Melalui Alkitab, Allah beromong kepada kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintah-perintahnya. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan bagaimana caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas antang hukuman dosa. Gambar ketiga, penciptaan. Allah menciptakan segala macam kayu, burung, ikan, dan binatang. Semua yang diciptanya boyek bebaranam. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala yang diciptanya. Allah mohonai supaya semua ciptaannya hidup rukun. Gambar keempat, Adam on Hawa. Lelaki yang pertama dinamai Adam, dan betina yang pertama dinamai Hawa. Adam on Hawa hidup bahagia di suatu kebun yang bernama Taman Eden. Allah berpadah ke sidak. Buah antang semua kayu di dalam kebun ienen ulih kain makan. Kecuali buah antang kayu yang sutik ienen jangan. Aman kain melanggar perintah ienen, kain akan dihukum. Tetapi setan datang menipu Adam on Hawa. Lalu Adam on Hawa memakan buah yang dilarang onan tiam. Adam on Hawa melanggar perintah Allah. Sidak berbuat dosa, sehingga Allah menghukum sidak. Adam on Hawa diusir antang Taman Eden. Tetapi Allah tetap mengasihi sidak. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa sidak. Gambar kelima, Kayen on Habel. Adam on Hawa udah garak ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam on Hawa udah garak ke dalam dosa. Orang yang menyujud kayu pemangkong ini bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain paling boncek kepada Habel adiknya. Kain memukul Habel sampai mati. Kain berbuat dosa. Kain ondoan juga kalau berbuat dosa. Cuma kita tidak hendak mengakuinya. Kita sering berdusta, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Tuhan tidak senang terhadap dosa. Gambar ke-6, Peruhu Noh. Nanti keturunan Adam makin lambat makin jahat, sehingga Allah akan hukum sidak. Pasang besar akan datang sebagai hukuman antang Allah. Tetapi masih ada orang yang percaya kepada Allah. Nama orang onante adalah Noh. Allah menyuruh Noh mulah peruh besar. Setelah peruhonan selesai, Noh dan keluarganya tamak ke dalam peruhonan. Noh juga mengajak orang lain masuk ke dalam peruhunya. Tetapi tidak percaya kalau Allah akan hukum sidak.
Gambar ketujuh, pasang. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci lawang perhonan tiam. Hujan deras turun, terjadilah pasang besar. Semuanya tenggelam oleh air. Orang banyak hendak urut Nuh naik ke dalam perahunya, tetapi tidak bisa, sebab Allah telah mengunci lawang perhonan tiam. Semua orang yang berada di luar perhonan itu mati, sebab tidak percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat, sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar ke-8. Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah salah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah bininya yang manang itu, bahwa tidak akan mempunyai anak. Sesudah tidak tua sekali, barulah Abraham dan Sarah mendapat seorang anak lelaki. Anak onan itu diberi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia, dosa Doan, dan juga dosa Kain. Gambar 9. Musa on perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan Abraham on Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa naik ke atas bukit. Di ison Allah memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar INN, kita melihat Musa turun antang bukit meumai perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintah-perintahnya kepada orang banyak. Allah hendak supaya semua orang mentaati perintahnya onan tiam. Gambar ke-10. 10 perintah Allah. Beberapa antang perintah Allah yang disampaikan melalui Musa di gambaran di ISNN. Gambar di kibu pucuk, jangan menyembah patung atau jejulu lainnya. Gambar di tengah pucuk, dalam seminggu, 6 hari kita bekerja, hari yang ketujuh adalah hari istirahat, dan hari onan itu untuk sembahyang kepada Tuhan. Gambar di kanan pucuk, bebiak harus menghormati orang tuanya. Gambar di kibu bawah, jangan membunuh orang lain. Gambar di tengah bawah, jangan berzina, jangan mengingini betina lain selain bini kita surang. Gambar di kanan bawah, jangan mengolet, jangan mengingini barang orang lain. Gambar ke-11. Korban penghapusan dosa. Pada zaman Abraham dan Musa, aman seseorang berbuat dosa, Allah menyuruh menyembelih domba. Orang onan itu harus mengorbankan domba, sebab nya itu menyesali dosanya. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih domba atau binatang yang lainnya, sebagai tanda penghapus dosa. Allah udah menjelma menjadi manusia yang kita kenal Yesus. Dan nya telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Nya dicambuk, dipakukan, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, nya bangkit lagi. Seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman onan itu, sebab kita sudah banyak berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga hukuman itu diutiknya dan ditimpanya kepada dirinya sendiri. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan diampuni olehnya. Gambar ke-12. Malaikat on Maria. Macam ian cara Tuhan Yesus datang ke dunia itu. Nya menempati janjinya kepada Adam dan Hawa. Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia. Ada seorang betina yang bernama Maria. Nya masih perawan, olom kala hidup bersama lelaki.
Nye udah bertunangan wan seorang lelaki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah datang kepada Maria. Malaikat onan tu bepadah, Allah Roh Kudus akan membuat kolai mengandung seorang anak lelaki. Anak onan tu harus dinamai Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosanya. Malaikat onan juga memberitahukan hal onan tu kepada Yusuf, tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf tidak bersetubuh on Maria sampai Yesus lahir. Gambar ke-13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam Maria melahirkan seorang anak lelaki. Pada malam onan juga malaikat Allah datang kepada sekelompok gembala yang tengah menjaga kambing domba sidak. Malaikat onan itu bepadah, pada malam ienen, juru selamat yang dijanjikan Allah udah lahir. Namanya Yesus. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosa kain. Lalu gembala-gembala onan tu pergi menglibati Yesus untuk menyembahnya. Gambar 14. Yesus macam nensi biasa. Yesus bertumbuh besar macam anak biasa. Dalam gambar sebelah kiri dapat kita lihat waktu Yesus berumur 12 tahun. Nye dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebabnya adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan, kita melihat Yesus sudah berumur 30 tahun. Tengah mengajar orang banyak. Ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah hendak supaya kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar ke-15. Perbuatan Yesus yang ajaib. Allah yang kita percaya itu namanya Yesus. Nya sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa. Lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kiri. Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Kita lihat lagi gambar di tengah. Yesus dapat menghidupkan orang mati. Dan kita lihat lagi gambar di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di pucuk air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar ke-16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Orang mengajaran tentang Allah dan Nye ingin supaya setiap orang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menolongkan kepada orang banyak bahwa nensi itu berdosa. Tetapi tidak keguden lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipelasah, diludahi, dan diolok. Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebab? Sebab Tuhan Yesus rela menderita semacam onan tu dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa kita nensi nen. Gambar ke-17. Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak hanya disiksa. Tuhan Yesus dipakun pada kayu salib, yaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kain dan juga doan sampainya mati. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apakah kalian hendak percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang udah menanggung hukuman dosa kalian? Gambar ke-18. Kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, tamah-tamah Tuhan Yesus memasarkan tubuh Tuhan Yesus di dalam sebuah pasaran pada bukit batu. Lalu lawang pasaran onan ditutup wan batu besar. 3 hari kemudian Maria on tamah-tamahnya datang ke pasaran. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Yang ada hanyalah malaikat. Kata malaikat onan tu,
Tuhan Yesus tidak ada peri isenen. Yesus udah hidup lagi Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendengarkan doa kita dan hendak memperhatikan hidup kita. Gambar 19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit antang kematian, banyak orang meniatnya dan beromong uannya. Salah seorang muridnya yang bernama Thomas, tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir, sehingga ia tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup lagi. Lalu Thomas berkata, sebelum doan meniat luka bekas paku pada kukutnya, doan tidak percaya bahwa ia sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus datang lagi kepada Thomas dan memperlihatkan bekas lukanya. Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit lagi, karena ia sudah meniat. Tetapi Tuhan Yesus mohon supaya kita yang percaya kepadanya, walaupun kita olam kali meniatnya dengan mata kepala kita sendiri. Gambar ke-20, Kenoyen. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, ia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Kata Yesus, sekarang doan hendak naik ke surga. Setelah doan pergi, kalian harus memberitakan tentang doan kepada semua orang. Jelaskanlah bahwa doan kalau disalibkan untuk menanggung hukuman dosa sida. Dan setiap orang yang percaya kepada doan, dosanya diampuni. Nantinya boleh tinggal bersama doan di surga. Lalu murid-muridnya meniat Tuhan Yesus berangkat ke surga. Kemudian dua malaikat datang dan berpadah kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke surga. Honai kalian percaya kepada Tuhan Yesus, supaya nanti dapat di surga. Gambar ke-21, salib. Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun demikian, ia rela disiksa dan mati di salib untuk menanggung hukuman dosa kita, dosa Kain dan juga dosa doan. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal di surga. Sekarang ia selalu bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Amun kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskannya. Nanti kita dapat tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap orang antang lahir udah ada jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Apabila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, ia berpindah antang jalan lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup wan Allah di surga. Honai kain percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit. Aman kain honda, katakanlah kepada Tuhan Yesus macam ian. Tuhan Yesus, doan mengaku bahwa doan berdosa. Doan percaya kepada Tuhan Yesus, mati disalib untuk menanggung hukuman dosa-dosa doan. Tuhan, ampunilah doan dan ubahlah hidup doan. Doan honda tinggal bersama-sama wan Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Aman kain sungguh-sungguh berkata macam onan kepada Tuhan Yesus. Nye menjadikan kain anak Allah. Dan Allah menjadi apai Kain. Gambar 23, anak-anak Allah. Aman kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Orang yang telah mengalami hal ianlah yang sebenarnya disebut orang yang udah percaya.
Nye dapat menalau Allah itu apai, dan nye disobot anak Allah. Allah mengasihi semua orang dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar ian dapat kita melihat Tuhan Yesus tengah menyambut orang yang percaya kepadanya. Allah hendak agar Kain dan Doan juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar ke-24. Yesus on Nikodemus. Dalam gambar ini kita melihat Tuhan Yesus tengah beromong-omong wan seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap orang untuk dapat masuk ke surga harus diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita sendiri tidak dapat memperbaharuinya, sebab kita sudah berbuat dosa. Aman kita mengaku berdosa dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa kita. Kemudian Nikodemus mengaku dosanya dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosanya. Tetapi macam apa wan kayenan? Gambar ke-25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Nye berjanji akan mengirimkan penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan mendiami Sidak. Nye memberi Sidak kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus mendiami setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur Sidak. Roh Kudus menolong Sidak untuk mengerti firman Allah. Nye menolong Sidak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang yang sudah percaya tidak perlu pertolongan roh lain. Roh Kudus hendak menolong orang yang sudah percaya, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar ke-26. Berjalan di dalam torang. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama halnya orang yang berjalan di dalam kegelapan, sebab tidak ada lampu. Sidak seringkali tersesat dan garak. Sidak perlu seseorang yang dapat menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam torang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan onan tiam. Nye selalu bersedia menolong kita. Roh Kudus menerangi jalan kita wan firman Allah. Gambar 27. Taatlah kepada firman Allah. Orang yang sudah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena onan tu, kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Nye harus taat kepada perintah Tuhan Yesus dan setia dalam semayang. Alkitab mengatakan bahwa orang yang sudah percaya tidak boleh berzina, ruhi, mengolet, menyembah berhala, atau roh orang mati. Nye harus bergaul dengan baik kepada semua orang. Gambar ke-28. Keluarga orang yang sudah percaya. Keluarga orang yang sudah percaya harus hidup menurut firman Allah. Laki yang sudah percaya mengasihi bininya, dan juga bini yang sudah percaya menghormati lakinya. Laki bini harus saling menolong. Sidak harus mengasuh anak-anaknya wan boye, dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada bebiak. Keluarga yang boye harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29. Mengasihi musuh.
Allah menyuruh orang percaya supaya mengasihi semua orang termasuk orang yang berbuat jahat kepadanya. Pada gambar sebelah kiri, kita melihat dua orang yang holoknya bermusuhan, tetapi sekarang udah berboyek lagi. Dalam gambar sebelah kanan, kita melihat seorang percaya menolong orang yang berasal antang suku lain, yang memusuhi sukunya. Orang yang sudah percaya harus berbuat boyek kepada semua orang, dan hendak mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini dapat kita lihat dua orang yang tengah menuguk patung, jimat wan jejulu-julu keramatnya. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jimat, julu keramat, ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus lebih kuasa antang segala sesuatu yang lain. Aman kain sakit atau golak, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan apa yang kain hendak. Tuhan Yesus paling mengasihi kain. Tuhan Yesus menongai doa kain dan selalu bersedia untuk menolong kain. Gambar ke-31, mengusir setan. Dalam gambar ini, kita melihat seseorang yang dirasuki setan. Segala tali dan rantai dapat diputuskannya, karena setan yang ada di dalamnya kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuki orang itu. Orang itu menjadi nyamanam. Setan terpaksa keluar antang orang itu, karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Setan-setan golak kepada Tuhan Yesus. Jangan menyembah setan. Amun kain dinakalkan setan, jangan minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar 32, mengikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh orang-orang yang sudah percaya. Iblis atau setan hendak supaya orang yang sudah percaya selalu memikirkan mengenai banyak duit, pakaian, dan barang-barang lainnya. Iblis hendak supaya orang yang sudah percaya melupakan Allah. Tetapi orang yang sudah percaya seharusnya taat dan setia kepada Allah. Orang yang sudah percaya tidak hendak sampai berhutang. Nya selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila orang yang sudah percaya berdosa lagi. Dalam gambar ini, kita melihat seorang anak lelaki yang sudah berbuat banyak dosa. Nya menghamuran duit yang diperoleh antang apainya. Nya berzina, berjudi, dan berpoya-poya sekonak hatinya. Setelah duitnya habis dan tambah-tambahnya meninggalannya, nya menyesal. Nya kembali lagi kepada apainya dan minta ampun. Karena apainya mengasihinya, nya diampuni dan diterima kembali. Kalau kita berbuat dosa lagi, kita juga harus menyesal, bertobat, dan mengakui dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, aman kita mengaku dosa kita, maka Nya adalah setia on adil, sehingga Nya akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita antang segala kejahatan. Gambar 34, penyakit. Semua orang, baik yang udah percaya maupun yang belum percaya dapat sakit. Dalam gambar ini dapat kita lihat seseorang yang sedang terbaring sakit.
Orang dapat sakit karena memakan makanan yang tidak boye, karena minum air yang kotor, atau karena tidak memelihara badannya. Orang juga dapat menjadi sakit karena kena sihir dan karena dirasuki setan. Aman seseorang yang udah percaya sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendengai doa Kain. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Aman ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana. Tetapi Yesus juga dapat memakai obat-obatan untuk menyamankan Kain. Tetapi jangan datang ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Aman seseorang yang udah percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya dipasarkan, tetapi jiwanya akan ke surga, sebab dosanya udah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Aman seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya dipasarkan, tetapi jiwanya akan dihukum di dalam api, sebab masih berdosa. Macam apem sekarang aman Kain mati. Apakah jiwa Kain udah diboroskan tentang segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian antang tubuh kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya mata untuk melihat, mulut untuk ngomong, kelinang untuk menongai. Aman salah satu bagiannya sakit, seluruh bukang akan merasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap orang yang sudah percaya sama macam bagian-bagian antang tubuh. Dan Tuhan Yesus adalah kepala antang tubuh yang nantu. Setiap orang yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeda. Misalnya, berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menolong orang, dan lain-lainnya. Setiap orang yang sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua orang yang sudah percaya harus saling mengasihi dan saling menolong. Gambar 37. Berkumpul bersama. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita menyediakan suatu hari untuk Tuhan. Semua orang yang sudah percaya berkumpul untuk semayang, berdoa, dan bernyanyi, memuji Allah bersama-sama. Salah seorang yang sungguh-sungguh percaya bisa mengajar dari firman Allah. Orang yang sudah percaya harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampainya datang kembali. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus sekarang ienen ada di surga. Tetapi suatu hari, Nya akan datang lagi ke dunia ienen. Apabila Nya datang, semua orang yang sudah percaya akan diangkat ke surga. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akan ditinggalkan dan dihukum di dalam api. Udah siapa yang olomai kayanan apabila Tuhan Yesus datang sekarang, nen? Gambar 39. Berbuah. Antang pohonnya kita mengharapkan buah. Dohan yang tidak berbuah akan ditungkong dan dituguk. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang kayu, dan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai dohan-dohannya. Antang orang yang sudah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang boye. Yang dimaksud dengan buah-buah onan itu adalah kasih, sukacita, keboyaan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buah onan itu akan timbul dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya.
Gambar 40. Memberitakan kepada orang lain. Percaya kalian kepada Tuhan Yesus. Aman kalian benar-benar percaya, katakan kepada keluarga kalian, bahwa Yesus paling boye. Katakan kepada tamah-tamah kalian, bahwa Yesus mengasihi sidak juga. Katakan bahwa hati tenang dan tidak lagi golak kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi kalian yang benar-benar percaya. Beritahulah kepada semua orang bahwa ada tempat di surga bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi orang yang menolak Tuhan Yesus. Beritahuan bahwa Yesus ingin melepaskan semua orang agar tidak dihukum di neraka. Hona ai kalian bersaksi bagi Yesus. Renungkanlah hal ini baik-baik dan utiklah suatu keputusan yang paling tepat.